Nah itu pas lagi ngehits di LaTV, di ini tiba-tiba di PL tuh juga lagi ngehits banget itu. Kalian bikin ring-ringan Iya, gitu? di dalam kelas tuh tiba-tiba meja udah di pinggir semua gitu. Pas ada guru masuk di-setelin lagu The Rock gitu. Ya itu dulu ada masa di mana para atlet tuh bisa fokus ke sini lah. Kalau sekarang menurut saya kita tuh ya menurut gua yang dari eranya Chris John itu ada satu mata rantai terputus yang dimana kita harusnya ada passing the baton dari generasi Chris John ke generasi selanjutnya itu terputus itu. Ya mungkin kalau kayak Conor McGregor tuh kelihatan banget dia kehilangan tuh rasa lapar itu tuh udah nggak ada lagi. Andika M. Mamesa. Welcome bro. Terima kasih semuanya sudah mengundang. Halo Bang Bro, Mas Bro semuanya sekalian. Kita udah mau ngundang dia sebenarnya udah lama, cuman baru sempet sekarang nih jadinya nih. Aman Pak, kapan aja bisa demi Pangudi Luhur. Lu adalah atlet MMA dan kayaknya lu satu-satunya ya di PL atau ada lagi yang lain yang lu tahu? Rasanya sih begitu ya, karena biasanya kan kalau di industri sama-sama kenal lah semuanya, tapi kayaknya belum ada yang anak PL gitu yang fokus di sebagai atlet gitunya kayaknya sih. Belum ada sih, kayaknya belum ada sih kayak. Bang Marcel paling, tapi dia kan lebih bukan atlet ya. Enggak jadi atlet ya. Gue waktu itu ngobrol sama si Topper angkatan lu juga. 2007 Topper ya. Jadi Topper itu adalah developer game. Iya. Kita juga pernah podcast bareng dia ngomong sama Andra juga di Oplosan 99. Ntar linknya ada di bawah, lu bisa lihat ya. Jangan lupa ditonton. Dia tuh cerita. Waktu itu kan gue bilang, gue ketemu Topper, gue cerita, gue pernah ngangkat nih Mamesa untuk cerita bersama alumni, jadi konten carousel di Instagram. Iya. Terus dia bilang, kalau bisa ajak dia deh untuk podcast bareng, karena dia punya banyak cerita lucu tuh, banyak cerita seru tuh, dia bilang gitu. Nah terus di salah satu yang dia kasih unjuk itu adalah foto waktu itu ya, dia waktu PL Fair. Terus abis itu dia bilang, lah di dalam foto itu ada Mamesa gitu. Coba deh kita lihat di gambarnya dulu nih. Boleh Pak. Nah. Wah iya. Ini lu yang mana? Yang tengah ini Pak. Coba kita next lagi. Nah itu dia. Itu dia bener Pak. Ini berapa kilo yang lalu nih? Dulu waktu di SMA gue tuh sekitar 125 kilo lah. Mentok 125 tuh. kilo. Iya, dalam hidup terberat. Nih jauh banget men. Lumayan Pak. Iya. Nah itu waktu lu SMA tuh berarti lu gak pernah olahraga berarti? Olahraga ya olahraga aja, cuman banyak makan kayak gitu sih. Dulu kan SMA gue Merpati Putih, tapi ya itu kan kalau namanya eskul kan seminggu sekali ya udah olahraga gitu. Ya, jarang-jarang ya. Jarang-jarang aja. Nah terus habis itu berarti lu SMA ngapain aja nih berarti? SMA ya main game. Main game ya pastilah. Cuman ya main-main aja di sekolah, apalagi udah kelas 3 kan. Apa-apa nyuruh kelas 1 ya kan, kayak gitu-gitu aja. Fun banget waktu di PL. Jadi seneng-seneng aja waktu di PL sih. Ekskul apa sih dulu? Ekskul gue Merpati Putih. Oh Merpati Putih doang. Dari situ juga sih gue maksudnya jatuh cinta secara langsung ke bela diri ya dari Merpati Putih itu juga. Sama Kibol ya pelatihnya? Kibol ya 2003. Gimana dia kalau ngelatih kayak gitu? Seru Pak, seru banget. Karena kan ya gimana ya, kayak apalagi dia alumni kan, pas udah kelas 3 kan ya kita jadi deket lah. Jadi ya dia banyak sharing-sharing teknik, terus juga ikut-ikut tanding bareng gitu-gitu kan. Jadi ya seru lah. Kangen juga sih sama Kibol. Apa? Maksudnya? Lu tanding MP? Sempat tanding di Bulcup ya waktu itu. Bulcup, Bulungan Cup. Iya, jadi ya gitu dah. Kepake tuh masih sampai sekarang? Kepakainya tuh maksudnya secara apa ya? Secara teknik kah apa itu? Pertandingan lo? Mungkin kalau secara teknik enggak ya, cuman apapun Merpati Putih itu ya salah satu yang memperkenalkan juga ke industri, sampai gue benar-benar berkecimpung di industri bela diri, industri combat sport di Indonesia ya karena Merpati Putih juga. Oke. Itu lo tiba-tiba masuk ke sport itu karena apa? Karena maksud gue gini, apakah karena lu merasakan adrenalin yang kurang waktu di PL dulu makanya lu expect something lebih atau gimana? Sebenarnya gue dari kecil entah kenapa tuh suka banget sama yang berbau maskulinitas gitu loh. Kayak dari kecil gue lumayan obses sama pro wrestling, terus gue seneng nonton tinju, kayak gitulah. Terus habis itu pas begitu masuk ke PL kan isinya cowok semua dan
maksudnya yang dicari dari PL tuh kan entah gimana tuh maskulinitas gitu. Jadi yang paling dianggap atau dipandang di PL tuh kan yang paling kuat sebenarnya. Iya kan, ada unsur kesananya gitu. Jadi kayak entah gimana itu lebih memacu gue untuk kayak lebih, wah iya bener juga nih kayak gitu. Jadi akhirnya gue lebih terjun langsung ke industri combat sportnya. Itu sudah lulus? Setelah lulus pastinya. Jadi maksudnya berubah turn ke profesional itu ya pas lagi di kampus, lagi lanjut kuliah di situ ternyata ada jalurnya. Waktu itu kan baru mau berkembang di Indonesia, akhirnya gue terjun langsung. Ketika lu SMA dulu di MP. Terus lu sering mainnya sama Topper, sama Mas Bud gitu-gitu ya? Main semua sih, nggak tahu ya. Itu uniknya juga waktu di PL tuh kayak kita main satu angkatan sih. Sedikit yang gue nggak main bahkan. Kayaknya ibaratnya begitu pertama masuk PL tuh ditekenin buat kita hafal satu angkatan, hafal kakak kelas semua harus hafal semua gitu kan. Jadi pas ya menderita bareng selama satu angkatan itu tuh ngebuat kita jadi ya main terus gitu. Itu juga diungkapkan waktu sama Andra. Jadi Andra bilang salah satu teman baiknya dia itu adalah Gerald Situmorang gitu, yang Andra adalah seorang developer dan Gerald tuh musisi yang cukup terkenal gitu. Jadi kayak nggak ada gap antara bara itu. Suara ya. Hal yang sama diungkapkan sama si Aga Syahkarim. Jadi dulu itu ketua Science Club, tapi dia tuh main sama siapa aja, main sama Winky, main sama ini, dan tidak ada gap waktu itu di PL. Itu mungkin salah satu keuntungan kita waktu di PL dulu ya. Iya, itu satu hal yang gue syukuri lah ya. Kayak begitu masuk di PL tuh bahwa bisa sedekat itu sama teman-teman satu angkatan, bahkan sama senior sama junior tuh bisa satu frekuensi mendadak walaupun apapun pekerjaannya ya. Tiba-tiba sefrekuensi aja. Lu pernah berantem nggak tuh waktu SMA? SMA ya partai aja gitu. Partai lucu-lucu kan ya, itu balik lagi kan kayak ya namanya cowok semua kan, kayak apalagi yang mau dicari gitu kan ya. Ya itu for fun aja sih sebenarnya. Nah, gue tuh sebenarnya yang cukup penasaran adalah lu waktu SMA seperti ini dan tiba-tiba berubah menjadi seperti ini gitu kan. Nah, gue cuma pengen tahu tuh sebenarnya berapa lama lu bisa ngerubah shape-nya itu? Berapa ya? Kayaknya lumayan lama kok. Nggak seiring waktu banget. Jadi awalnya tuh karena emang lebih suka ke bela diri, tapi ternyata bela diri itu adalah olahraga yang membutuhkan fisik juga. Jadi akhirnya ditempa juga fisiknya, jadi ya kebentuk untuk ya keperluan inilah Pak. Keperluan pekerjaan, tuntutan pekerjaan aja. Setahun 2 tahun nih ada nih kayak gini? Lebih sih Pak, lebih. Karena gue kan pertama belajarnya lebih ke tekniknya, tapi lama-lama ternyata begitu mau turning ke profesional ternyata perlu juga untuk keperluan fisik ya. Jadi harus ngebentuk juga untuk estetik dan shape-nya tuh harus kebentuk. Jujur soalnya kayak badan gue udah bentuknya udah mulai nggak jelas. Santai Pak. Jadi kayak gue harus merubah pola hidup gue gitu ya. Jadi itu juga kayaknya menarik juga tuh untuk dibahas tuh, lifestyle lu tuh seperti apa untuk bisa membuat lu menjadi seperti ini gitu. Lifestyle sih balik lagi ya, itu tuntutan pekerjaan kayak gue memaksakan diri untuk seperti ini ya karena nanti mungkin ada pertandingan lagi. Jadi selalu mempersiapkan diri tuh lifestyle ya sih sebenarnya buat selalu in shape kayak gitu sih. Jadi semisal tiba-tiba ada pertandingan di 2 bulan lagi, jadi memang tubuh udah siap, tinggal mempersiapkan teknik sama mantepin fisik aja. Paling ya lifestyle ya diet, karena sepanjang hidup juga udah nyobain segala jenis diet juga ya kan. Kayak gue bahkan pernah tuh diet vegan, terus ada sampai diet aneh lah, diet golongan darah aja sampai pernah tuh, semua lah. Apa tuh? Ada dah, ribet dah itu kalau sampai semua kayak udah pernah, udah carnivore diet, keto diet tuh kayak udah semua nyoba. Yang menurut lo efektif berarti yang mana? Yang kalau gua yang paling cocok itu intermittent fasting. Itu yang 12-14 jam. Ya, gitu ya, ada jendela makan puasa lah. Mungkin kalau bahkan kayaknya di semua agama tuh ada ya puasa ya, di luar apapun kepercayaan gitu kayaknya puasa tuh menurut gue yang paling sehat. Menurut gue ya, menurut badan gue juga. Tapi lo nggak membatasi kayak gue nggak boleh makan ini nih gitu nggak? Nah iya, karena makan buat gue tuh mental juga. Kayak maksudnya ketika buat gue itu reward ya, kayak setelah seharian olahraga terus udah puasa, pas makan bebas aja dah gitu. Iya. Yang penting ada jamnya, ada waktu puasanya gitu, ada waktu buat
badan tuh mengolah dan istirahat gitu. Dan itu yang paling efektif sih menurut gua. Ya berarti gue mesti coba kayak lu juga nih. Bisa dites, Pak. Tapi lu bilang tadi lu seharian olahraga. Kalau gua jujur orang malam sih. Jadi gua agak aneh sih, kayak maksudnya gue bisa lari tuh jam 2 subuh kayak gitulah, lari jam 3 subuh baru tidur misalnya kayak gitu. Jadi jam tidur lumayan kebalik kayak gitu. Jadi agak beda dari atlet-atlet lain karena buat gue ya ini udah jadi lifestyle ya. Jadi kayak maksudnya gue udah punya pola latihan gue sendiri. Terus habis itu ya karena udah keseharian jadi gue udah ngebentuk itu sendiri sih. Agak aneh sih, jadi Pak. Terbiasa ya. Iya, terbiasa dan udah ngerti lah istilahnya gitu, Pak. Ya soalnya jarang sih kalau gue lihat orang-orang kayak malam justru olahraga. Biasanya malam justru mereka mengistirahatkan badan. Iya, kalau gue udah customize lah mungkin jatuhnya, udah nge-custom sendiri. Nah itu berarti lu lakukan itu setiap hari atau pas mau tanding? Ya tiap hari sih, Pak. Hancur. Iya. Terus gitu lu ngebagi gini, lu ngebagi waktu buat kayak lu ketemu anak-anak PL misalnya atau temen lo atau siapapun gitu. Karena udah biasa, Pak. Jadi kayak kalau gue udah bener-bener berolahraga tuh sesuatu yang udah nggak jadi beban gitu. Gue udah ngerti banget kayak hari ini badan lagi nggak ini, ya udah gue olahraganya segini gitu. Oh, gue kurang lagi teknik, gue butuh sparring. Ya itu gue bisa kontrol semuanya gitu. Udah ada jadwal-jadwal ya. Jadi udah lebih gampang kali ya, karena gue kan lumayan lah 15 tahun lebih lah di industri ini. Jadi kayak udah paham mesti ngapa-ngapainnya gitu. Kalau misalnya lu latihan teknik, kalau lu latihan teknik itu kan ada banyak nih teknik tuh ya, maksudnya bela diri pun banyak tuh misalnya. Banget, iya. Itu biasanya tekniknya dari bela diri apakah ada khusus gitu atau gimana? Ya itu balik lagi sebenarnya gue nyobain semua bela diri dulu, terus akhirnya yang menurut gue paling cocok buat gue ya itu yang gue adopsi gitu. Jadi kan karena kan gue kan tandingnya kebanyakan mixed martial arts kan, jadi sebenarnya itu mixed martial arts tuh gabungan dari dua bela diri besar yaitu grappling sama striking. Jadi striking itu sebenarnya pukulan, tendangan, pokoknya yang berbentuk benturan lah. Itu striking. Kalau grappling tuh yang bentuknya cekikan, bantingan, kuncian. Itu tuh grappling kayak gitu. Jadi ya itu harus dibagi juga gitu. Oh, oke. Berarti jiu-jitsu salah satunya udah Jiu-jitsu pasti ya? Grappling masuknya. Iya, Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau yang lain lo pakai apa bela diri yang tinju, Muay Thai, judo juga gue lumayan kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Jadi bantingan kan ya? Bantingan, gulat sih yang gue lumayan suka juga. Gulat WWE. WWE suka nontonnya. Kalau WWE, kalau apa buat latihannya ini apa sih itu namanya, amatir wrestling. Itu apa, Stone Cold Stunner nggak bisa diaplikasikan di ini ya, di WWE sih, ya. Iya. Di agak MMA. Susah, nendang kemaluan kan juga nggak boleh tuh. Tapi ini salah satu yang cukup menarik ya. Lu itu menyukai WWE ya? Banget, Pak. Gue juga, cuman yang sekarang enggak gue. Masa iya? Bukan enggak ya, maksudnya mungkin gue lagi banyak ngejar nontonin anime. Tapi gue tuh dulu suka banget di era yang jagoannya tuh Stone Cold. Oh, Attitude Era itu namanya. Attitude Era ya? Iya. Stone Cold, The Rock, Undertaker, Triple H. Undertaker jagoan gue banget sih. Bener. Kalau yang sekarang tuh gue nonton yang lucu-lucunya aja kayak apa, R-Truth tuh kan lucu ya, sama lucu, si Santino tuh. Santino Marella. Iya. Dulu tuh di PL tuh pernah, Mbak, pas zamannya gua masih itu kan lagi zaman di LaTV tuh eranya John Cena sama Edge gitu-gitu deh. Terus tiba-tiba nah itu pas lagi ngehits di LaTV, di ini tiba-tiba di PL tuh juga lagi ngehits banget itu. Kalian bikin ring-ringan gitu? Di dalam kelas tuh tiba-tiba meja udah di pinggir semua gitu. Pas ada guru masuk di setelin lagu The Rock. Gue bukan bermaksud merusak image orang-orang ya. Aman. Seberapa real itu menurut lo WWE? Banyak yang bilang itu scripted kan soalnya. Scripted harus, Pak. Menurut gue apa yang disebut dengan sports entertainment tuh artinya sports itu sesuatu yang berkompetisi. Apapun itu, mau catur, mau tinju, mau sepak bola dalam bentuk tim atau individu, apapun itu disebut sports. Tapi entertainment ini sedikit yang bisa mengartikan itu, khususnya di Indonesia nih saat ini masih belum banyak yang bisa mengartikan apa itu entertainment. Jadi sports entertainment itu entertainmentnya adalah script writing kalau menurut gua ya. Jadi semakin scripted itu, orang itu akan semakin bisa relate dan semakin bisa menikmati. Karena tujuan utama dari sports adalah penonton terhibur kan, we celebrate the moment together atau sendiri juga nggak masalah. Cuman
we celebrate the moment dari sports itu sendiri. Jadi entertainment itu yang ngebantu buat memperluas target marketnya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau ngomong real atau enggak, gue akan selalu bertanya kayak apa yang real dari sports itu, apa yang disebut real kayak gitu. Kayak kalau kita ngomong tinju nggak real amat Pak. Kayak dia pakai gloves, terus abis itu dia nggak boleh pakai kaki, dia berantem di dalam ring, ada aturan, ada wasit, nggak real dong. MMA dia nggak boleh gigit, nggak boleh nyolok, nggak boleh mukul kemaluan. Kalau menurut gue yang real fight yang real ya cuman peperangan sih Pak. Jadi real itu apa? Tolong dijelaskan dulu. Kebanyakan orang nggak paham nih real itu apa. Jadi kalau misalnya di WWE itu istilahnya dia memang bantingannya beneran, jatuhnya kenanya jelas, beneran, Pak. Tapi ada cerita di balik itu. Betul. Yang membuat jadi menarik gitu ya basically kan, ya. Kalaupun kita ngelihat ke industri sebelah, misalnya gue kan fokus di MMA ya. MMA tuh salah satu fight paling fenomenal sepanjang sejarah tuh Khabib lawan Conor McGregor. Kayaknya even yang nggak nonton pun tahu gitu Khabib dan Conor. Padahal banyak fight yang lebih seru juga daripada itu banyak. Yang lebih jago dari Khabib banyak, yang lebih jago dari Conor juga banyak. Tapi kenapa mereka fight paling fenomenal tuh karena storyline-nya bagus, Pak. Kedua orang ini punya storytelling yang sangat-sangat bagus gitu, sehingga mereka bisa jadi phenomenal fight gitu. Jadi orang itu bukan masalah bagaimana cara mereka berantem, tapi kenapa mereka berantem. Itu yang jadi masalah utama di sports entertainment tuh sebenarnya itu. Bagaimana membuat cerita supaya kenapa nih mereka berantem, itu yang membuat orang tertarik, Pak. Mereka tidak jago marketingkan diri mereka. Iya, itu penting banget di industri ini. Seorang fighter, seorang atlet gitu kan, mereka pasti akan menggantungkan hidup mereka di industri ini. Benar. Gitu. Apakah itu bisa? Berarti kalau di Indonesia sendiri ada masa di mana itu bisa. Ada masa itu di mana itu bisa, di mana waktu itu menurut saya ini dari pengamatan aja sih sebenarnya masa terakhir industri combat sport itu sangat memuncak di Indonesia itu adalah Chris John. Era Chris John, di mana sebenarnya dulu semua saluran televisi itu nayangin tinju nyaris tiap malam. RCTI, Indosiar, TVRI, bahkan kayak TV-TV lain tuh juga banyak sampai kadang ngeganggu gitulah. Kayak tiap buka tinju kayak gitulah. Dulu benar-benar itu kita bahkan punya juara dunia sekelas Chris John yang kalau menurut saya tuh kayaknya nggak ada atlet di Indonesia nih dari zaman Indonesia pertama berdiri yang punya prestasi sebesar Chris John gitu. Betul. Jadi kayak dia 15 kali juara dunia, tapi mungkin kurang bisa dijual mungkin atau gimana, kurang paham sih ya. Cuman ya itu dulu ada masa di mana para atlet tuh bisa fokus ke sini lah. Kalau sekarang menurut saya kayaknya mungkin bisa, tapi bukan dari sekedar pertandingan, tapi dia harus pintar nge-branding atau nyari inovasi baru lah. Tapi apapun ini kan industri yang lagi cukup terpuruk lah. Bagaimana cara ini membangun sebenarnya kalau ketemu titik-titiknya tuh aku rasa bisa berubah lah, bisa berubah dan bisa jadi ininya lah. Lu itu kan berarti hidup di era si Chris John lagi berjaya ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Sebelum itu? Setelahnya dong. Setelahnya. Iya. Apakah itu menjadi salah satu motivasi lo? Sangat sih, sangat ya kalau ngelihat Chris John ya, kayak maksudnya dia yang ngelihat industrinya dulu bisa kayak gitu, maksudnya itu jangan jadi motivasi, apalagi kan ngelihat di negara-negara sebelah atau dari Jepang terus itu Amerika gitu, maksudnya itu industri maju banget dan maksudnya mereka itu kan setara selebritas ya. Iya, betul. Para petinju ini ataupun atlet-atlet MMA itu levelnya di selebriti gitu. Nah, di Indonesia saat ini kan masih belum susah ya. Tapi kayaknya yakin sih industri ini bisa dibawa ke sana di Indonesia. Oh ya, optimisme itu yang lu bawa terus ya. Benar. Karena kan basically menurut gue gini, ketika lu mau bertanding, lu harus ada persiapan latihan, lu harus menjaga pola makan gitu. Terus lu harus mempersiapkan mental lu juga gitu. Asli. Cuman di satu sisi bukannya gimana-gimana, tapi kalau di meja makan nggak ada makanan. Wah gitu. jelas Pak, pengorbanan yang diberikan dengan hasil tuh jauh dari seimbang sih. Oh gitu? Jauh banget.
Saya berani nggak harus mewakili ya, tapi berani tanya ke semua fighter sebetulnya kayak gitu. Mungkin ada 1-2 yang udah jago buat memarketingkan diri itu ya mungkin nggak begitu ya. Tapi rata-rata mereka itu lebih cenderung ke influencer daripada sebagai fighter. Oh, oke. Ini kan lagi eranya influencer kan. Maksudnya ini influencer tuh menggemparkan sampai ke seluruh dunia sih, bukan cuma di Indonesia aja. Indonesia bahkan cuma kena imbasnya doang. Tapi kalau di seluruh dunia tuh kan, bahkan kayak kemarin Jake Paul tuh ketemu lama Mike Tyson itu bisa diadain sebesar itu sampai diliput Netflix dan lain-lain gitu. Itu memang eranya influencer saat ini. Makanya memang kayaknya fighter ya arahnya harus jadi influencer juga. Ya kalau si Jake Paul itu yang tinju, Logan yang gulat Logan ya? yang WWE. Nah, maksud gue adalah kalau misalnya kayak gitu, lu kan cuman optimisme doang, lu harus ada something yang membuat lu bertahan gitu. Benar. Itu gimana lu bisa nge-manage itu, men? Untuk memanage, wah itu gimana ya Pak? Kayaknya nggak bisa kejawab sih. Nggak bisa kejawab. Entah kenapa bisa aja. Oh gitu. Kalau itu ya. Pasti ada jalannya gitu menurut lu. Atau nggak paham juga sih. Saya kan kurang ada ya maksudnya kepercayaan tuh ya beda-beda lah ya. Cuman nggak paham juga sih. Kayak entah kenapa kok bisa ya. Mungkin kalau masih ditanya tuh kok masih ada di industri ini, nggak tahu dah kayaknya gitu. Soalnya kan kayak ya salah satu yang paling penting ya menurut gue ya adalah lo akan terkena dampak pukulan, dampak tendangan. Wah, itu kan Pak. pasti kan itu iya, kalau itu sangat iya. Kayak maksudnya gue sendiri kayaknya banyak short term memory loss, efek ke kepalanya sih yang itu. Mungkin kalau cedera-cedera di badan, patah apa gimana itu masih ya udahlah gitu. Cuman efek di kepala yang agak, ketika lu sudah itu berarti kan lu harus punya apa ya, jaminan lain nih untuk menjaga lu gitu sih. Gue mikirnya sih gitu aja sih. Kalau berarti lu harus ekstra keras, bener-bener lu dan teman-teman membangun si industri ini nih untuk bisa jadi. Bener gitu kan. Pak, bener sih. Ya gimana ya, itu kalau pertanyaan-pertanyaan yang berbau masa depan dan itu kayaknya agak susah dijawab sih Pak. Tapi kalau misalnya itu yang muda-muda juga banyak untuk industri ini berarti. Yang muda-muda kita tuh ya menurut gua yang dari eranya Chris John itu ada satu mata rantai terputus yang dimana kita harusnya ada passing the baton dari generasi Chris John ke generasi selanjutnya, itu terputus itu. Entah gimana kita mengalami itu sangat parah lah di Indonesia kayak gitu. Jadi dari Indonesia tuh negara yang sangat berjaya di tinju, khususnya di kelas-kelas kecil, tiba-tiba menghilang begitu aja gitu. Oke. Itu yang harus dibangun ulang ya saat ini. Tapi soalnya kan kalau kayak gitu kan pasti salah satu hal yang paling penting adalah regenerasi gitu ya. Bener. Berarti itu memang yang kita lo harus kehilangan. beneran pas itu. Iya, passing the baton. Nah, gue punya satu pertanyaan sih, tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa di. Aman Pak. Si Vince McMahon itu berarti sukses membangun industri ini kan? Wah banget Pak. Gimana? Apa yang lu bisa pelajari selama ini sampai sekarang lu belajar di WWE ini? WWE kalau dari yang gue pelajari ya, dia menganggap ini semua bisnis ya. Dia nggak banyak melibatkan perasaan atau apapun ya. Dan dia juga membuat ini blur antara kisah nyata ataupun storyline di dalam sini gitu. Jadi itu dia kayak punya dua karakter begitulah. Jadi kayak maksudnya, dan paling utama tuh it's all about business sih. Kebanyakan entah kenapa pelaku industri di combat sport itu kayak menganggap ini terlalu personal instead of business ya. Jadi patokannya tuh bukan keberhasilan secara kapital atau uang, tapi tentang pride dan harga diri gitu. Nah kalau Vince tuh kayaknya cukup mengubur pride-nya. Dia nggak butuh sama pride itu, tapi yang penting ya kapital kita jalan, perusahaan WWF, WWE ini terus berkembang. Yang diutamakan itu sih sebenarnya sama dia. Gue tuh dengar cerita waktu itu yang ini ya, apa? Matt Hardy siapa? Lita tuh selingkuh. Iya. Terus habis itu malah dibikinin cerita sama dia kan? Dibuat blur kan antara ini sebenarnya kisah nyata tapi tiba-tiba diangkat gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya kan ya misalnya beberapa orang tuh kayak misalnya konten-konten kreator di Indonesia atau yang kayaknya membawa, ya maksudnya kayak dia bawa kisah apa keluarganya gitu ke media gitu-gitu.
Itu mah udah lama di luar negeri mah, maksudnya kayak udah santai dah itu. Cuman kan kita kan masih permasalahkan hal-hal kayak begitu ya, kayak etika dan norma tuh kayaknya cukup kental di Indonesia gitu. Kayaknya kalau di US tuh semuanya udah bukan di pinggir jurang Pak, udah lompat semua ke jurang itu mah. Di WWE itu misalnya dia tanding di Kanada gitu ya, dia bisa nih bawa bendera Kanada dibuat cebok sama dia gitu bisa. Oh gitu? Iya, kayak dibuat ngepel lantai buat nge-provoke para penontonnya. Jadi on that level lah. Jadi mereka udah nggak peduli sama norma dan etika kayaknya sih. It's all buat bisnis aja. Gue dulu yang menurut gue lucu tuh pas ini apa Goldust bareng sama siapa yang gini, yang 5-time champions apa tuh namanya? Oh si Booker. Nah, itu menurut gue cukup bisa menarik perhatian banyak fans tuh di situ karena ceritanya menarik tuh, mereka berdua tuh lucu aja banget Pak. Apalagi karakter Goldust itu kan gender bender ya Pak. Jadi kayak ini cowok apa bukan atau gimana, jadi kayak agak, nah dari situ itu kan udah ngebuat karakter yang kayaknya ini nggak sesuai sama norma kehidupan gitu. Ini kayak alien dah gitu. Jadi something kayak begitu yang kayak menurut gue, sedangkan di Indonesia nih semua masih berfokus pelaku industri sama pride Pak. Kayak semua tuh pride aja, kayaknya berantem karena hal-hal yang menurut gue kecil banget, bukan mau majuin industri gitu. Nah, lu udah punya podcast banyak, lu punya apa pertandingan latihan juga setiap hari gitu apa segala macem. Gue penasaran kalau misalnya lu punya waktu buat diri lu sendiri tuh apa nih? Wah, kayaknya udah married to the game sih Pak ya. Oh gitu? Iya kayaknya ya, karena emang kayaknya ya udah begini-begini aja lah Pak. Kayaknya udah seneng aja di sini, nggak nganggap ini sebagai beban juga. Oh iya. Gue juga punya sebuah pertanyaan bodoh sih sebenarnya. Lu kan udah sering berantem, turun ke lapangan, sering kena apa ya, tukeran pukulan dan tendangan gitu. Lu tekbal nggak sih men? Atau dipukul masih sakit gitu? Wah masih lah Pak. Cuman terbiasa aja, bukannya nggak sakit. Gue kira kayak kulit lu menebal gitu atau gimana? Kayaknya mungkin tulang menebal pastinya kan. Oh iya. Pasti lah Pak. Kayak pasti kan tubuh itu kan, gue percaya dengan evolusi lah. Kayak gitu, tubuh tuh berevolusi seiring dengan apa yang kita sering lakukan aja. Anjir aneh banget pertanyaan gue, tapi mohon maaf. Gak apa-apa. Tapi gue harus nanya itu sama lo karena gue baru pertama kali ketemu atlet petarung sih sebenarnya. Aman Pak. Kalau misalnya ada anak-anak PL yang mau berlatih sama lo ngajarin mereka. Ayo dong. Nah itu lo gini, sampai batas mana lo mau mengajarkan mereka dan sampai batas mana mereka lu bilang kayak ini udah cukup deh, kayaknya lu udah bisa sendiri, atau lu jangan karena badan lu udah kayak udah nggak mampu ini gitu. Lu ngeliatnya dari mana ya kalau kayak gitu ya? Mungkin yang pertama pengalaman sih ya, kayak maksudnya karena selama ini gue justru banyak ketemu orang di industri ini gitu, bermacam-macam gitu. Tapi kayak kalau belajar ya nggak akan pernah cukup sih Pak. Setiap hari ya belajar aja kayak gitu, karena kan badan ya perlu terus dipakai sih, ya sama lah kayak kuku kan tiap hari harus dipotong, rambut harus dipotong, itu badan juga harus diolah aja terus tiap hari. Terus bagi orang-orang kayak gua nih yang kagak pernah latihan, kagak pernah olahraga gitu, ada nggak sih cara self defense yang bagus bagi orang yang nggak pernah olahraga gitu? Self defense kayak misalnya gue di tengah jalan tiba-tiba dirampok gitu, kayak lari sih Pak, nomor satu lah ya, kayak paling utama tuh lari ya. Kalau 20 meter aja gue ngos-ngosan bro. Sama teriak sih Pak. Oh gitu. Iya, kayak maksudnya ya tergantung ya, kayak maksudnya ya ini kan pride orang masing-masing ya. Apa yang jadi masalah kan kita nggak tahu ya. Tapi self defense paling utama tuh ya jangan terjadi konfrontasi, itu yang paling utama sih. Karena di jalan tuh nggak ada menang dan kalah, itu harus kesadaran utama sih. Nggak ada rekor menang dan kalah tuh di jalanan tuh nggak ada. Itu cuman mimpi-mimpi aja. Itu kayak ini tuh, kalau kayak lu belajar ilmu bela diri itu, kalau ilmu bela diri paling bagus adalah ketika nggak dipakai gitu. Iya benar Pak. Itu Master Uguay yang ngajarin Kung Fu Panda tuh. Bener. Tapi itu benar banget. Kayak kita kan belajar ya buat mempersiapkan aja, bukan untuk dipakai sebenarnya. Kita nggak tahu kapan itu datang. Ya sama lah kayak kematian gitu kan, kita jalanin kehidupan, kita nggak tahu kapan matinya, istilahnya kayak gitu. Tapi kita mempersiapkan dengan jalanin hidup aja. Gitu dah.
Lucu juga nih. Gue Bisa. dapat banyak insight menarik dari seorang atlet MMA. Aman, Pak. Gue tuh cukup bingung sebenarnya kalau yang melatih fisik, karena kan gue juga sebelum belum pernah ya. Nah ini satu hal yang juga gue nanya, karena tadi lu bilang waktu lu banyak tersita, lu nggak punya waktu buat sendiri, tapi di satu sisi lu adalah seorang gamers dan lu adalah seorang pencinta film geek gitu. Lumayan. Iya kan? Lumayan. Nah, gue tuh bilang, lu kapan nonton filmnya nih kalau kayak gini? Lu kapan main game ya jadinya kalau misalnya kayak gitu? Iya, pas kosong aja, Pak. Kayak kalau Sebelum lagi latihan. sebelum atau setelah latihan kayak gitu, yang pasti ada lah waktu kosong. Nggak mungkin kan kita, pasti badan tuh ada kapasitasnya juga kayak gitu. Maksimal misalnya kita pakai 8 jam buat latihan terus, kayaknya udah mentok sih. Di luar itu bisa. Iya. Tadi kita juga tadi ngobrol sama teman-teman Sugilab, ternyata lu juga cukup penggila anime ya. Lumayan. Anime apa yang lu tadi tonton? Yang lu suka banget? Paling suka Berserk kalau gue. Lu Berserk? Berserk, ya itu paling demen. Apa yang membuat lo mencintai Berserk? Apa ya, kayak itu apakah berantemannya yang terlalu real kelihatannya atau? Berantemnya malah maksudnya tanpa nama jurus dan lain-lain. Itu tuh kayak secara filosofis menurut gua paling bagus lah ya kalau Berserk itu. Dan karakter si penulis, si karakter utamanya, si Guts-nya ini tuh kayak bener-bener kayak gimana ya, itu ngelambangin hidup banget lah. Dia tuh nggak memberi banyak arti dalam hidup, tapi berjuang aja gitu, ngelawan takdir kan tujuannya dia itu. Ya sih sebenarnya tuh kayak cerita perjalanan lu juga sih. Mungkin kali ya, mungkin kalau dicocok-cocokin begitu kali ya, kayak gitu deh. Kalau di film lu juga suka yang berantem-beranteman atau? Film gue, maksudnya top gue film nomor 1 si David Fincher yang ini, Fight Club. Oh, Fight Club ya. Fight Club itu juga kritik sosial yang menurut gue dapat banget, yang menurut gue kritik sosial tentang maskulinitas ya. Dia banyak mengangkat tema itu ya, dan juga maksudnya visual dan semuanya tuh wah pecah sih. Kalau drama atau horor gitu? Drama ya banyak sih yang maksudnya standar lah ya, kayak drama apa ya, kayak banyak banget sih, kayak yang all time ya, yang misalnya kayak bisa ditonton kapan aja, kayak Forrest Gump gitu-gitu lah. Itu kan kayak bisa ditonton berkali-kali gitu-gitu. Berarti maksud gue lu di waktu senggang pun nontonnya atau menikmati juga yang berantem-beranteman juga gitu maksud gue? Iya pastinya gitu. Nonton paling seringnya nonton UFC, tinju gitu-gitu tetap. Di podcast lu tuh juga banyak membahas soal ini kan tinju dan wrestling dan combat sport ya. Nah, salah satu di konten Instagram lu ini apa? Coba-cobain Sasana ya, waktu itu ada ya kontennya. Ada. Nah, masih lanjut. Gue pengen tahu kalau bukan membandingkan ya, tapi kalau menurut lu Sasana yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Sasana yang bagus, yang pertama yang pasti nggak toksik lah ya. Itu karena gue udah mungkin masuk ke dalamnya, jadi yang respectful lah, kayak maksudnya, dan juga orangnya juga paham mesti ngapain gitu. Jadi warm welcome itu juga paling utama gitu, karena gue udah biasa latihan di Sasana dari yang banyak tikusnya dan kecoaknya juga sering gitu, sampai bahkan yang apa di dalam mall Sasananya juga sering kayak gitu, yang ada saunanya, ada ya apa kamar mandinya banyak yang bersihin kayak gitu juga pernah. Tapi ya overall ya itu, kalau menurut gue harus suasananya hangat lah ya, maksudnya kita diterima bener-bener di situ, bukan kayak cuman bayar terus udah gitu. Jadi basically lebih ke orang-orangnya tapi bukan fasilitasnya gitu. Iya Pak, menurut gue sih gitu ya. Nah, yang gue penasaran yang banyak tikusnya. Kalau banyak tikus tuh ini apa? Pas awal-awal lo terjun ke dunia itu karena dunianya apa? Dunia industri combat belum bagus, di situ lo mengalaminya atau pas kapan tuh? Gue lupa siapa yang ngomong ini ya, si pokoknya si pelatih orang Meksiko gitu, dia tuh ngomong Sasana yang bagus tuh nggak menghasilkan fighter yang bagus juga. Jadi memang Sasananya harus gimana ya, berasa jelek gitu. Bahkan katanya Floyd Mayweather tuh kayak pas dia udah kaya banget kan, kayak maksudnya dia kan bilioner lah, dia tuh kalau mau tanding ya dia tuh terjun langsung ke Sasana yang jelek gitu. Nah, dia harus merasakan itu juga kayak gitu, karena apapun fighting tuh harus datang dari rasa lapar ya. Rasa lapar itu nggak bisa diciptain ketika kita udah punya banyak uang. Oke. Kayak gitu.
Justru sebenarnya itu yang membuat lo menjadi punya urge gitu ya sebenarnya. Iya, itu banyak banget kejadian-kejadian. Mungkin yang paling ngegambarin salah satunya di film Rocky 3 tuh kan, kayak begitu dia udah berhasil, terus tiba-tiba dia udah kehilangan rasa lapar itu, dan itu tuh penyakit utama seorang fighter tuh, dia kehilangan rasa lapar tuh. Ya mungkin kalau kayak Conor McGregor tuh kelihatan banget dia kehilangan tuh rasa lapar itu tuh udah nggak ada lagi. Beda banget pas di awal karir tuh dia lapar banget kelihatannya. Kayak gue punya mimpi gitu kan, itu yang bahaya tuh, kayak kita ketika udah nyampe mimpi kita apalagi nih kayak gitu. Kalau boleh tahu tuh apa ya maksudnya mimpi lanjutan, misalnya lu menang heavyweight gitu misalnya, apa peringkat 1 di dunia gitu misalnya. Untuk nextnya apa ya, untuk menjaga rasa lapar itu atau supaya lu nggak berhenti gitu atau apa gitu ya? Nggak tahu ya, kan kita kan yang masing-masing nyari arti di hidup tuh kan, kita yang ngasih artinya kan kita pribadi kan, tergantung aja. Kayak maksudnya bagaimana cara kita memberi arti lebih itu ya ada di diri kita sendiri sih menurut gua. Iya benar. Gue jadi banyak belajar tentang falsafah hidup kayaknya. Iya jadinya begitu ya. Bukan tentang ring MMA kayaknya nih. Iya. Ya, tapi benar, maksud gue banyak orang bisa melihat lu di YouTube atau podcast yang ngomongin tentang combat sport gitu. Nah justru di sini gue lebih suka ngomongin hal yang berbeda ya. Kebetulan karena kita sama-sama anak PL kan, jadi ya mulai dari PL dulu. PL lagi. Karena gue lebih tertarik lu secara pribadi gitu. Aman. Bagaimana lu bisa metamorph menjadi something yang berbeda gitu. Karena basically kalau gue adalah orang yang agak introvert juga, suka main game juga. Tapi turn out ya udah gue melakukan pekerjaan yang menurut gue aman aja. Gue lulus, gue kuliah film, dan gue jadi jurnalis gitu yang rutinitas yang seperti itu gitu. Nah makanya gue cukup tertarik dengan apa yang lo lakukan ini gitu. Dan kalau gue boleh tahu sebenarnya nanti lu akan kemana nih nextnya atau end goalnya itu nantinya lo bakal gimana? Gue sih yang selalu gue pikirin nih, gue tetap di industri combat sport ya kayak gitu. Tapi ya gue pengen ngemajuin industri ini supaya kita bisa sama-sama maju, bisa cari makan bareng di industri ini gitu. Kalau gue ngerasanya agak susah orang-orang di dalam industri ini untuk cari hidup layak gitu ya. Kalau industri yang maju, gue rasa ini bisa jadi tempat buat orang-orang jadi cari nafkah juga di sini gitu. Jadi harus maju dulu industrinya. Target utama sih majuin industrinya ya. Gue setuju sih. Kalau misalnya everybody happy, maka semua akan lebih mudah lah ngejalaninnya. Pak. Itu yang susah di industri ini, terlalu banyak kubu-kubuan dan pecah-pecahan gitu, yang kayak maksud gue, kita masih berantem di kolam kecil gitu, ntar berantemnya kalau udah di laut aja gitu. Wah mantap. Wah terima kasih banyak nih Mamesa atas waktunya. Terima kasih sudah diundang. Belajar banyak sekali soal hidup dari lo. Masa iya begitu. Dari seorang atlet di dalam ring, pelajaran hidupnya. Aman Pak, sama-sama kita. Thank you bro. Thank you, sama-sama Pak udah diundang. Terima kasih Om Bros, Mas Bros sekalian. Demikianlah podcast diskusi taman belakang kali ini. Nantikan episode berikutnya tentu dengan alumni-alumni yang gak kalah keren. Yoi. Dadah. Thank you. Sekolah sumber ilmuku, sekolah pelatiku.